Kembali lagi di channel Yumi Asri Pendidikan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan mempelajari tentang IPA KD 3.4. Anak-anak yang soleh dan soleha, mari hari ini kita berjuang dan menambah ilmu dengan bahagia. Dengan hati yang ingin menerima setiap langkah pembelajarannya, sehingga kita dapat dengan mudah menyerap segala informasi. Motivasi hari ini, jangan menyerah, karena masih banyak yang harus kamu raih, terutama adalah membahagiakan kedua orang tuamu dengan cara meraih kesuksesan dengan baik dalam belajar. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lebih penting dari pendidikan. Ubahlah dunia di tanganmu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menunjukkan organ-organ dalam sistem peredaran darah. Yang kedua, menjelaskan peredaran darah. Kita masuk pada subtema 1 ya, peredaran darahku sehat. Nah, pada gambar ini adalah gambar kegiatan sedang olahraga berenang ya, di mana yang namanya olahraga itu pasti menyehatkan ya. Kesehatan merupakan salah satu bentuk pemberian Tuhan yang berharga untuk manusia. Sehat jiwa dan raga adalah modal utama untuk kelancaran sebuah aktivitas. Sehat jiwa didapatkan dari bagusnya interaksi kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehat raga didapatkan dari seringnya kita berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat. Sehat raga salah satunya ditandai dengan peredaran darah kita yang lancar. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Bukalah pada halaman 4 dan halaman 6, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, kemudian ada pembuluh darah, dan darah. 4 komponen utama peredaran darah serta fungsinya, sel darah merah, ada sel darah putih, ada plasma darah, keping darah, di mana sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Nah, plasma darah ini banyak mengandung air. Keping darah berfungsi menutupi luka. Sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Jantung dan pembuluh darah. Nah, kita amati ya, jantung itu berfungsi untuk memompa darah. Pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Nah, jantung manusia berdenyut 70-80 kali setiap menit, sehingga dalam sehari jantung berdenyut 100.000 kali, 36 juta selama setahun. Nah, tentu jantung bayi berdenyutnya lebih banyak 130 kali setiap menit dibandingkan jantung manusia dewasa. Nah, pada umumnya usia 20 tahun jantung itu berdenyut sekitar 72 menit, 45 tahun jantung berdenyut sekitar 75 menit. Nah, ada 4 ruang jantung ya. Ada 2 serambi atau disebutnya dengan atrium, atau ada juga yang namanya 2 bilik atau ventricle. Nah, di mana serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah yang kaya dengan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kemudian bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru.
Kemudian ada serambi kiri yang berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Kemudian ada bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalian perhatikan antara bilik kiri dan bilik kanan. Nah, ini lebih besaran bilik kiri. Kenapa? Karena dia fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, di mana terdapat katup-katup jantung, ya. Jadi, selama darah itu masuk ke serambi dan ke bilik-bilik, dia tidak akan tercampur dengan yang lainnya karena terdapatlah katup-katup ini. Ya, jadi katup yang membuka dan menutup jalannya darah. Kemudian ada peredaran darah besar. Nah, darah besar ini ya dihubungkan dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Kata kuncinya adalah bisa. B-nya adalah bilik, I-nya adalah kiri, S-nya serambi, A-nya kanan. Kita simak baik-baik perjalanan dari mulai jantung ya. Dari bilik kiri, pembuluh arteri nadi yang keluar dari jantung ya, dia akan menuju keluar ke kapiler seluruh tubuh, di mana ada aorta pembuluh nadi yang terbesar dan menuju ke pembuluh kapiler, yaitu pembuluh yang sangat kecil yang menghubungkan ke organ. Kemudian masuk ke dalam vena atas dan bawah yang akan mengantarkan darah ke jantung. Dia akan mengantarkan ke arah jantung serambi kanan. Nah, serambi kanan tadi berfungsi menerima darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh, di mana kita perhatikan bahwa darah yang kaya dengan karbon dioksida ini berwarnanya biru. Nah, kenapa kok yang lainnya ada berwarna merah? Karena di sana tercampurlah dengan oksigen yang menjadi perubahannya berwarna merah darahnya yang disebut dengan hemoglobin ya. Nah, kita lanjut kepada bilik kanan yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya CO2 ke paru-paru. Oke, selanjutnya adalah peredaran darah kecil, di mana peredaran darah kecil ini dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Kata kuncinya adalah basi. Ba-nya bilik kanan, Si-nya serambi kiri. Nah, kita masuk ke dalam bilik yang namanya bilik kanan dari sini ya. Menuju ke dalam arteri paru-paru pulmonalis. Kemudian dia akan mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Nah, kemudian akan bertemu lagi dengan venanya paru-paru, dan di mana vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru ke jantung. Nah, kemudian akan ke serambi kiri. Tempat terakhirnya adalah serambi kiri. Nah, serambi kiri ini berfungsi untuk menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Ya, ini adanya di atas bilik kiri. Nah, bawahnya adalah bilik kiri ya. Nah, kita lanjut kepada sistem imunitas pada manusia. Sel darah putih bertanggung jawab dalam respon kekebalan. Jika zat asing kuman ke dalam tubuh, beberapa leukosit akan membuat antibodi. Di mana kekebalan aktif, yang pertama adalah kekebalan aktif buatan, di mana kekebalan tubuh yang diperoleh setelah mendapatkan vaksinasi.
Yang kedua adalah aktif alami, kekebalan tubuh yang diperoleh setelah seseorang sembuh dari sakit. Contohnya ketika seseorang mengalami COVID-19, dia akan setelah sembuh akan terbentuk antibodi yang alami di dalam tubuhnya sendiri ya. Itu yang disebut dengan kekebalan aktif yang alami. Kemudian ada kekebalan yang pasif, di mana pasif buatan diperoleh tubuh mendapat antibodi sudah terlarut dalam serum, sifatnya sementara. Misalnya ATS atau anti-tetanus serum. Yang kedua adalah pasif alamiah, kekebalan tubuh yang diperoleh dari ibu selama di kandungan seperti plasenta atau ASI. Nah, kita masuk kepada halaman 7. Salah satu organ tubuh yang vital adalah jantung. Jantung merupakan salah satu organ peredaran darah manusia. Selain jantung, masih ada organ peredaran darah lainnya. Untuk mengetahuinya, ayo belajar tentang alat peredaran darah pada manusia yang ada di buku siswa. Ya, silakan berdiskusilah atau kalian jawab pertanyaan nomor 1. Sistem peredaran darah memiliki beberapa fungsi. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi utama sistem peredaran darah tersebut. Nah, silakan kerjakan sampai nomor 5. Nah, sekian dulu ya pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.